wa bikum fid dharaini amin. Qala dzikrul maut, mengingat kematian. Ya, di antara hal yang dapat menyebabkan kita dekat kepada Allah adalah dengan mengingat kematian. Wa yata'akkadu ala kulli mu'min, ditekankan lagi mengingat kematian ini atas setiap orang mukmin. Ya. Afwan. Wa yata'akkad ala kulli mu'min, yang ditekankan atas setiap mukmin adalah al-iktsar min dzikril maut, memperbanyak ingat kematian. Ya, jadi memperbanyak kematian itu merupakan hal yang harus kita tekankan pada setiap mukmin. Wa istisy'aru qurbi nuzulihi, dan merasakan akan dekat turunnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kalau lagi sehat, kadang-kadang nggak kepikiran mati. Kalau lagi punya duit nggak keinget mati. Lagi nikmat nggak keinget mati, itu salah. Ya, sebenarnya kita dalam keadaan apapun harus yakin bahwa kita akan mati. Ya. Dan setelah kita mengingat kematian, wa an yasta'idda lahu bitaubati shadiqah wal amali shalihah, hendaknya ia yasta'idda, mempersiapkan diri, bitaubah as-shadiqah, dengan taubat yang benar. Ya. Wal amali shalihah, dan amal yang soleh, amal yang baik. Ya. Ini memang taubat yang shadiqah ini berat, nggak gampang. Banyak orang yang sudah taubat ujung-ujungnya balik lagi maksiat. Kenapa? Karena taubat nggak mudah. Ya, di antara yang pernah kita bahas sebelumnya, di antara syarat taubat ada tiga. Yang pertama adalah nyesal akan dosanya. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini yang susah. Dan di antara salah satu caranya adalah sebagaimana dalam kisah orang yang membunuh 100 orang itu, pindah tempat. Itu paling penting, ya. Kalau kita nggak pindah tempat, main lagi di situ, ya jatuh lagi. Ya. Saat si fulan nongkrong lagi sama teman lamanya, ya udah, khalas sudah. Jangan harap dia bisa selamat. Ya, kecuali ya orang yang nongkrong dengan teman lamanya itu, dia itu udah kuat. Ya, ibarat pohon akarnya udah dalam, kena angin bagaimana aja kagak rubuh. Ini akarnya mah cetek, akarnya di luar lagi. Ya ketip angin apa? Rubuh. Ya. Saya ceritanya banyak dah, kalau pengalaman banyak banget ya. Orang minta ngajar, saya izinin ngajar. Ketika ngajar, anak-anak yang ngaji emang nongkrongnya di warkop. Akhirnya apa? Nemenin ke warkop. Ngaji ke warkop, lama-lama ngajinya berkurang, ke warkopnya makin istiqomah. Akhirnya gurunya di warkop, akhirnya kagak ngaji gurunya ngajakin kena tuh, bayangin. Padahal guru itu begitu luar biasanya, makanya nggak gampang dakwah. Jangan sok ngajakin orang kalau kita belum bisa ngedidik diri kita sendiri. Ya. Karena musuh paling gede bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Yang perlu nasihat bukan orang, tapi kita yang perlu nasihat. Ya. Biar Allah nanti yang memperjalankan kita. Ya. Baik, siapa namanya tadi? Sebagai apa namanya? Wada'iyan ilallah biidnihi. Orang yang ngajak orang ke jalan Allah biidnihi, itu atas izin Allah. Ya. Jadi kalau kita kepengenan sendiri, ya jatuh-jatuhnya dunia. Harus dengan izin Allah. Ya. Jelas ya. Tapi kalau untuk ngajak ngaji, ya silahkan ngajak ngaji, fadhol. Ya. Nanti itu butuh tafsir lah, butuh penjelasan. Kalau mau nanya silahkan, jangan menyimpulkan sendiri ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Fa innahu yumahhisuz dzunub, karena mengingat kematian akan menghapus dosa-dosa. Wa yuzahhidu fid dunya, akan membuat zuhud di dunia. Tuh. Ya, orang kalau udah ingat mati kagak enak apa-ngapain. Ya. Agak nafsu, jalan-jalan nggak nafsu, udah ingat mati. Bahkan takut, ya. Cuman ada orang memang yang berlebihan. Ini ada kasus, Anda punya jamaah. Ini kalau ama mati takut banget, saking takutnya naik motor nggak berani. Ya, naik motor takut mati. Lo ngapa nggak mau ngaji? Gue ngeri naik motor mati. Tabrakan lah, ditabrak lah, inilah itulah. Mau ke pasar, mau dagang, takut mati. Nah, itu yang namanya berlebihan, ifrat itu. Ya, ifrat. Berlebihan nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Berlebihan ingat mati juga nggak boleh. Ya. Tengah-tengah aja. Khairul umuri awsatuha.
takut banget mati, yang takut mati keluar nggak mau suruh ngaji ogah takut mati, pengen ke masjid takut ketiban mimbar diselengkat jamaah takut ini. Nah, ini kebangatan nggak boleh ya. Wasu ila anil akyas, ditanya Rasulullah tentang orang cerdas. Nah, ya. Siapakah akyas, orang cerdas itu? Ya Rasulullah, manhum, siapa orang cerdas? Faqol, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati itu orang cerdas. Ya, kenapa? Dia tahu hakikat hidup bukan untuk hidup, tapi hakikat hidup untuk mati. Ya. Jadi kalau kita hanya mikirin dunia buat dunia, dunia buat dunia, ya udah. Orang bodoh kita. Tahu-tahu mati. Lagi asik-asik mikirin dunia, tahu-tahu mati. Bekal belum siap, bekal belum ada, ke Lampung, ya, keteteran kita, ya, kelimpungan kita. Kayak orang mau umroh, kur besok umroh, waduh besok umroh, paspor belum ada, ya, nyiapin duit belum ada, persiapan belum ada, bisa gak umroh jadinya? Nggak bisa, padahal kesempatannya ada, ya, tuh orang begitu. Nah terus bagaimana saat udah bikin aja paspor tuh, ya nggak apa-apa pi, bikin paspor pi, bikin paspor, ya. Mau mana pi? Mau ke Tarim, yo. Udah pakai imamah nih soalnya nih, lagi pakai jubah pulang. Ya. Yang kayak kemarin kan, bikin aja paspor dulu, yakin, insya Allah berangkat tuh, ya, yakin tuh, ya, ijal ya, gitu. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidad, orang yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian, ya. Disiapin tuh mati. Sampai-sampai ulama-ulama dulu tuh kalau pakai imamah kadang kan ada yang gede tuh. Ya. Itu sebenarnya bukan imamah itu kain kafan. Ya. Kain kafan. Kain kafan dia dijadiin apa? Imamah, agar apa? Selalu ingat bahwa aneh akan mati. Ini kain kafan udah disiapin. Ya. Jangan mikir mati tua dah. Ya. Belum tentu umur panjang. Makan mecin tiap hari, Indomie tiap hari, ngopi tiap hari, kuku bima, ekstra jos, kerating deng, ya Allah itu 30 meninggal dah. Walaupun ajal Allah yang tentukan, tapi kan takdir kita yang jalankan. Walaupun Allah yang milihkan, kita yang jalanin takdir. Ya, kalau ente menjaga kesehatan, berarti ente memilih takdir yang sehat, yang panjang usianya. Kalau ente menjalankan hidup yang gak sehat, berarti ente milih hidup pendek. Itu ya, walaupun nanti ada khilafiyah dalam masalah ini ya. Yaitu. Nah, jadi persiapkan kematian kita. Apa yang bisa kita siapin? Paling enggak amal soleh. Ya, Hatim Al-Asam pernah ditanya sama gurunya, ilmu apa yang udah ente pelajarin selama berpuluh-puluh tahun ngaji mana? Ya, di antaranya beliau bilang apa? Aku lihat semua orang punya kekasih. Kullun nas lahu muhib, ya, punya habib, punya kekasih. Manakala dia mati, kekasih itu tidak ada yang ikut dia masuk ke dalam kubur. Illa amaluh, kecuali amalnya. Maka aku jadikan amal solehku sebagai kekasih. Gitu. Ente jadiin bini ente kekasih, silakan. Cuman bini ente nggak bakal masuk kalau ente mati ya. Masuk pi? Hah? Masuk. Nolongin kita nanti. Hah? Istri kita nolongin kita di hari kiamat. Boro-boro. Yang ada nuntut suami, iya Jaki, iya. Serem bingit. Ya. Kita enak-enakan di sini santai-santai, tahu-tahu di akhirat mana? Bini ente nggak bisa ngaji, kenapa ente nggak ajarin? Ya, ditanya. Bini kita ngadunya ke kita, ini laki saya, ya Allah, laki saya nggak pernah ajak ngaji, laki saya nggak pernah ngajarin agama. Duh, kita tukang ngaji, bini kita kagak. Ditanya ya Allah. Jelas? Ya. Siapin diri kita ya. Minimal ada alasan nanti di hari kiamat. Ya Allah, saya udah bilangin bini saya ngaji, sun mori pagi ngaji. Mau bini saya ogah, ya Allah milih nonton drakor. Drama kotor. Ya. Minimal ada alasan. Kita udah bilang, ya Allah, saya udah bilangin bini aneh, ya Allah. Malam Senin udah dengerin dari rumah dah.
Kalau emang malu ke musola, dengerin dari rumah, kedengeran kan? Tuh. Jadi cari alasan ini. Jangan sampai nanti naudzubillah ditanya sama Allah kita nggak bisa jawab. Ya. Siapin itu. Nah, 2 itu ya. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling siap menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas kata Rasulullah. Bukan yang S1, bukan yang S2, bukan yang alim, bukan yang pintar nahwu, bukan yang pintar fikih, bukan, tapi orang yang siap akan kematian. Zahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Wa alam, ketahuilah annal maut aqrab ghaibin yuntadharu. Ketahuilah bahwasanya kematian merupakan sedekat-dekatnya ya perkara gaib yang ditungguin sama kita. Ya, yang paling dekat dari kita apa? Kematian. Ya. Masalahnya kematian gaib. Kalau rihlah jelas tanggalnya, ya. Kapan rihlah? Bulan depan, bisa nabung. Ya kan? Nah, kita mati kapan berangkatnya? Kagak tahu. Yang jelas akan datang. Yang penting kita nyicil lu di grup tuh buat beli kitab. Kayak belum ada checklist ini. Ya, kayak orang mau rihlah. Berapa rihlah? 200. Udah, gue nih bayar sekarang tuh, habis gajian. Emang kapan berangkatnya? Ya ntar dadakan sih. Ya tenang, gue udah bayar. Udah siap, betul? Nah, yang masalah orang belum siap, tahu-tahu disuruh rihlah, besok udah mau jalan, duit nggak punya, bagaimana? Ya. Mati nggak melihat umur. Ya. Kayak Azmi, kayak Randi gini, bisa mati, bisa juga. Banyak anak muda mati kan? Ya. Itu. Fal hazmu huwa isti'dad bi maji'ihi fi kullihin. Maka orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kedatangannya setiap saat, setiap waktu tuh. Fa innahu la yahjumu fi waqtin makhsusin, karena kematian tidak akan menyerang di waktu yang khusus. Wa halin makhsusin, di keadaan yang khusus. Ya enggak ada tuh mati. Pokoknya kalau orang mati jam 7 aja gitu, enggak ada. Ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8, nyampenya jam 1 malam, ada yang siang, ada yang sore. Dan tidak dalam keadaan yang khusus. Ya, ada yang lagi diri, ada yang lagi naik motor, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ngaji, ada yang lagi maksiat, ada yang lagi sudah bisa balik tuh. Ya. Lagi nonton Persija tuh mati. Persija sampai mati soalnya. Udah bilang Persija sampai mati gitu ya. Ada suara-suara gaib itu. Ya, jadi mati itu nggak nungguin kita. Ya, mati itu nggak datang dalam keadaan khusus, tapi la budda min hujumi, pasti datangnya, pasti kedatangannya. Qala Allah Ta'ala, qul innal mautal ladzina tafirruna minhu, katakannya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh tuh mati yang akan nyamperin ente semua. Ente lari dari kematian, mau kemana ente? Ya, mau lari ke gunung, mati nyamperin ente di gunung. Lagi naik gunung, tahu-tahu jatuh, meninggal, hilang tuh. Di rumah nyamperin kita, apalagi enak di rumah. Di gunung aja disamperin, apalagi di rumah. Di kantor, di mana aja, kematian yang nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin. Nggak ada orang yang nyamperin mati. Gila orang soleh, ya gila orang soleh pengen nyari mati. Kenapa? Karena nanti ketemu sama Allah. Nah kalau kita emang banyak dosa, takut pulang, ya. Motor hilang, takut gak pulang? Jangan hilang dah, lecet dah, mobil kita lecet itu. Pulang berani gak? Nah, karena orang yang berbuat salah pasti takut pulang. Maka ciri orang benar, berani pulang. Bahkan berani minta pulang. Ciri orang benar. Orang soleh, ya kata Sayyidina Ali, ya kalau ente ngerasa orang soleh, minta mati, silakan. Ya Allah matiin saya sekarang. Oh, berarti orang soleh ini. Nggak ada orang yang berani minta mati kecuali orang soleh, ya. Coba minta mati berani nggak? Nah, kalau belum berani berarti punya salah, ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan kau orang asing. Ya. Di dunia jangan kayak orang mari. Jangan kayak akamsi gitu. Ini bukan kampung kita. Kampung kita akhirat. Ya. Tuh. Jadilah kayak orang asing. Au abiru sabil, atau orang cuma lintas lewat doang udah. Ya, orang yang nyebrang jalan.
orang yang lagi nyebrang suatu jalan. Wa'ud dan nafsak, dan anggaplah dirimu min ahli kubur, termasuk orang yang akan menjadi ahli kubur. Tuh ya. Ada kisah, ada seorang sufi, ada seorang solihin. Suatu hari ada tamu masuk ke rumah dia, ya. Pas masuk bertamu kaget, di rumahnya nggak ada apa-apaan. Ileman tempat tidur ame alat masak doang udah, nggak ada ini, nggak ada itu. Ditanya, ya fulan, kok rumah ente nggak ada isinya? Ya. Kata ini tuan rumahnya, kata ini seorang sufi, ente kesini bawa apaan? Nggak bawa apaan? Kenapa? Ya aneh kan tamu. Begitupun aneh tamu di rumahnya Allah dunia, nggak bawa apaan. Karena aneh tamu di sini, aneh. Ini bukan tempat aneh. Entar rumah aneh di akhirat. Makanya barang-barang aneh di mana? Akhirat. Aneh cuman tamu di dunianya Allah. Ente tamu bawa barang nggak? Nggak kan? Itu aneh juga tamu di dunianya Allah. Masya Allah. Malu tuh yang nanya. Ya. Karena emang layaknya kita nih kayak orang cuman melintas. Ya. Ada gak orang nyebrang bawa baju, bawa koper? Nggak ada. Ini jembatan nih, jembatan. Bawa baju, bawa koper, taruh kasur di tengah jembatan, taruh lemari. Gak ada orang taruh lemari di jembatan, karena cuma wasilah doang. Tempat kita dari alam rahim, ya, jembatannya alam dunia, masuk ke alam barzah sampai alam akhirat, cuma jembatan doang. Ya. Bentar, nggak lama. Ya, bahkan saya punya beberapa murid yang udah meninggal. Ya, ada yang ngenes banget dulu. Ya. Lagi malam tahun baru, pulang nabrak mobil GMT sini. Kan cakep banget ya. Tuh. Pulang mobil nabrak mobil GMT. Ya. Tuh orang udah meninggal. Gitu. Semoga amin alil khair, Allah ampuni dosanya insyaallah. Ya. Artinya masih muda, umur di bawah saya. Gitu. Tapi udah mendahului kita. Gitu ya. Nah, jadi jangan merasa kita ini orang sini. Berasalah kita sebagai orang asing. Wa mimma yudzakkir bil maut, di antara perkara yang bisa ngingetin mati. Ya. Apa itu? Tadakkuru mautil aqran. Tuh, ingat kematian teman kita, ya. Teman kita udah mati, ya Allah. Teman gua tuh, teman sebangku mati, ya Allah, gua kapan ya? Jangan-jangan besok lagi. Ya, ingat mati. Apalagi wa kaifiyati mautihim, lihat bagaimana cara mati mereka. Ya Allah, teman gua mati OD. Ya, mati overdosis, mati zina, ya Allah, jangan sampai gua mati begitu. Tuh ya. Wa khuluwi amakinihim, tuh kosong tempat mereka. Wa tafakkuru fil qabri wa ma ba'dahu minan nasy wal hasy wa ahwal qiyamah, dan ingat tentang masalah kubur dan apa-apa yang datang setelah dikubur. Minan nasyri, tuh waktu kebangkitan, wal hasyri, waktu perkumpulan, wa ahwalil qiyamah, dan bagaimana nanti keadaannya di hari kiamat, ya. Makanya Rasul bersabda, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian jadi nasihat buat kita. Ya. Cuman sayangnya ya, kadang-kadang kita itu lupa bahwasanya kita juga akan mati, ya, gitu. Memang ada enak nggak enaknya. Kalau kita ingat mati, kayaknya rasa-rasanya hidup kayaknya nggak enak gitu ya. Kalau orang ingat mati, kadang-kadang ngaji juga jadi pikiran, kan nggak enak juga. Nah terus bagaimana Ustadz? Ya udah begini. Kalau ente nggak mau jadi orang yang takut sama kematian, minimal ente berani sama mati. Gitu. Ya, ini pilihan dua, milih mana? Ente ingat mati, lemes, terus ente takut, ya. Sama orang ngobrol juga jadi kagak kayak sama orang gitu, lemes banget ngobrolnya gitu. Atau ente orang yang berani sama mati, tapi dengan syarat dosa ente tinggal, maksiat ente tinggal sejauh-jauhnya, kerjakan kebaikan dan sunnah. Ya. Macam-macam, ente tinggal pilih yang mana, ya. Mau yang pertama ente lemes, mau yang kedua ente berani. Ya, tapi dengan syarat tadi ya, kita tinggalin semua maksiat. Gitu ya. Nah, para aulia begitu. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah kagak ada rasa takutnya, nggak ada rasa sedihnya. Kenapa? Mereka berani. Mau mati, ayo mati. Mati doang, semua orang akan mati. Orang jihad, iskariman, aumut syahidan. Orang jihad begitu motivasinya, iskariman, hidup dalam keadaan mulia, pulang ya dari perang mulia, mujahid.
atau matinya syahid. Ya. Cakep tuh motivasi. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Wa qala alaihi wasallam al-qabru imma raudhah min jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu imma bisa jadi dia taman dari taman sorga atau lubang jurang daripada jurang neraka. Tergantung dari kitanya. Ya. Tugas aneh ya, tugas guru-guru cuma ngingetin doang. Ya. Kadang menurut sebagian orang, ngapain sih Ustadz? Ya, gue diajak-ajak ngaji. Ya, ngapain sih gue diinget-ingetin ngaji? Kan pengennya bebas. Ya fulan, aneh cuman pengen kalau udah hari kiamat Nabi nanya ame aneh. Ya Ahmad Al-Farisi, ente aneh bagi ilmu aneh. Untuk apa ilmu aneh ente pakai? Apakah ente pakai buat ingetin orang? Atau ente biarkan orang masuk ke dalam neraka? Ya, saya akan bilang, ya Allah, saya pakai ilmu engkau untuk ngajak orang. Ya, saya sudah ajak si fulan nggak mau. Ya, gitu. Jadi, ya jangan sampai kita nanti ditanya ame Rasulullah, amanah dari Rasulullah. Ya, amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah. Ya. Kalau emang enak si aneh emang nggak mau ngajak orang beneran. Udah yang ngaji yang mau ngaji yang ngaji. Ya, yang ngaji yang mau haji. Kadang-kadang kan kayak gitu. Mana si fulan? Oh si fulan nggak hadir, ya Allah. Tolong ke rumahnya, liatin. Ya, bawain parcel kayak, bawain kue kayak, bawain jersey kayak buat ngaji lagi. Itu tidak lain tidak bukan hanya untuk nih nanti jadi saksi depan Rasulullah. Ya. Kalau kita diam di rumah, enak di rumah. Pulang dari Al-Quburiyah tidur, enak gak? Tadi tanya ame Rasulullah, tuh orang-orang baca sholawat pada ngaji, ente ngapain nggak ngajar? Gitu. Alasannya apa kita? Ya. Ente pun sama yang nggak ngaji. Orang pada baca maulid, ngapain ente nggak hadir? Ditanya ame Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngeri, ya Allah ngeri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan merupakan tempat daripada tempat-tempat menuju akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Waman lam yanju bi fama ba'dahu asyad, siapa orang yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka setelahnya akan lebih berat. Ya. Orang meninggal masuk kubur, di kuburan selamat, kesononya enak insyaallah. Tapi kalau orang masuk kubur, di kuburnya itu udah sengsara, dihukum, diazab, kesononya apalagi? Ya, na'udzubillah. Ya, jangan diazab dah, nonton orang diazab aja gitu udah pedih itu. Ya. Pernah nonton orang digorok gak? Ngeri gak liatnya? Serem gak? Apalagi kita yang digorok. Masalahnya kalau orang digorok mati, selesai. Nah kita dikubur digorok, hidup lagi, digorok, hidup lagi. Berapa kali ngerasain sakit? Ya. Itu berasa kena mangikyo saringannya Itachi itu, insyaallah. Ditusuk berkali itu ya. Itu begitu gambarannya. Itu serem enggak tuh? Insyaallah. Qala ma ra'aitu mandaran illa wal qabru afza'u minhu, kata Rasulullah, tidak pernah aku melihat tempat ya kecuali kuburan lebih menyeramkan dari semua apa yang kulihat. Insyaallah. Yang paling serem kata Rasulullah adalah kubur kita. Ya. Nah kalau kecuali ini kita ini seorang penuntut ilmu yang saya pernah cerita ya, saya ceritain lagi ya, ulang. Ada seorang penggali kubur, tukang gali kubur. Ketika tukang gali kuburnya gali kuburan, kaget dia pas masuk kuburan, ya Allah, raudhah min riyadil jannah. Dia aneh, kok di kuburan ada taman ini? Ya. Setelah naik ditanya ame orang tuanya, ya ibu, ini apa namanya? Anak ibu siapa? Emang kenapa Pak? Ya, tangkap. Pakai tisu. Tangkap pakai tisu. Tangkap. Ente gede doang sama kecoa takut. Kata kecoa manusia tolol. Lu kan gede, gua kecil, gua takut sama lu. Kita takut sama kita. Ya.
Dia tuh takut sama ente gitu. Ini nih. Tuh gitu. Up. Ini Ki. 1, 2, 3. Jempol. Dah. Keren ya. Gitu ya. Tuh, nanti gimana masuk kubur? Mau kecoa takut. Wa minal mustahab, di antara perkara yang dianjurkan adalah ziarah kubur. Nah, tuh, ziarah kubur sunnah ya, mustahab ya. Lima fi zalika minal i'tibar, karena dalam ziarah kubur ada i'tibar, ngambil pelajaran. Wal iddikar bi ahwalil maut, mengingatkan keadaan orang-orang mati. Wal masir ila ma saru ilaih, dan kembali kepada apa-apa yang mereka kembali kepadanya. Wa fil hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasul, dulu saya larang ziarah kubur, sekarang fazuruha, ziarahlah. Tuh dalil nih. Dulu di awal Islam Nabi ngelarang orang ziarah kubur di awal. Kenapa? Takut orang pada syirik. Tapi setelah sahabat rasanya mulai kuat akidahnya, udah sekarang ziarah. Hati sekarang ya. Makanya kalau ada orang yang larang orang ziarah kubur, ini orang kudu ngaji lagi. Ya, minimal kalau kita nggak bisa tuh buka aja kitab nih, baca nih hadis. Kenapa alasannya disuruh ziarah? Ya, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah mengingatkan kita akan akhirat. Wa tuzahidu fid dunya, membuat orang zuhud di dunia. Tuh. Wa yustahabu, dan disunahkan bagi orang yang ziarah mengucapkan salam, assalamu alaikum dara qaumil mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Tuh. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wa minkum wal mustakhirin. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun nas'alullaha lana wa lakum afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Itu doanya itu ya. Jadi kalau orang dulu ziarah bentar, orang dulu nih ziarahnya gitu doang, datang baca doa ini udah jalan lagi gitu doang. Kalau kita kan lama, baca maulid, baca qasidah, baca ini, baca itu. Ya. Kalau mau ziarah banyak, baca yang gini aja cukup. Ya. Datang ke kubur, nanti kita bahas adab-adabnya. Datang ke kubur, baca salamullah ya sada, tahlil, udah kelar, langsung pulang. Gitu. Nah, beringkas lagi Fatihah aja, Fatihah, udah Fatihah. Udah kirimin. Tuh. Datang ke sono Fatihah, udah. Gitu. Yang penting poinnya dapat, ingat mati. Tuh. Wa yustahabu aidan, disunahkan juga memperbanyak baca Quran tuh di kuburan. Wal adhkar, baca zikir. Wa doa, dan berdoa li ahli tilkal maqbarah, untuk orang yang dikubur. Dan juga seluruh mauta, orang-orang yang meninggal dari kalangan muslimin tuh ya. Jadi disunahkan juga baca Al-Qur'an di kubur ya. Gitu. Di luarnya bukan dalamnya, dalam kubur nanti. Masuk ya. Wallahu alam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair wa akhtimna bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana darafna bi